Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Guspita Sari. Saya mahasiswa dari Stika Sang Tua Pekanbaru dengan prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul makalah Problematika dan Solusi dalam Integrasi Nasional. Nah, di sini kami berasal dari kelompok 2 yang anggotanya Guspita Sari, saya sendiri, terus Fadila Putri, Eva Nurul Dianti, Pipit Yuliani, Nisa Hidayah, dan Melisa Aritna Putri. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional. Nah, proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat melalui proses. Yang pertama yaitu ada sosialisasi. Yang kedua, akulturasi. Yang ketiga, asimilasi. Dan yang keempat yaitu enkulturasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Yang kedua tadi akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah perbauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Dan yang terakhir yaitu enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Berikut adalah contoh yaitu integrasi nasional, di mana pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik melalui semboyan yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua yaitu ada proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik. Yang pertama ada melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan keinginan dan ukuran penilaian. Yang kedua ada pengembangan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Yang ketiga ada terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu konsensus. Dan yang keempat ada mengidentifikasi akar kebersamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada. Yang berikutnya ada kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan politik. Dan berikutnya ada pengakomodasi timbulnya etnis. Dan yang berikutnya adanya upaya kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Dan yang terakhir itu ada menghilangkan pengkotak-kotak kebudayaan. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia,
sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing yang masuk ke bangsa kita, baik itu melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu adanya paham etnosentrisme di beberapa suku bangsa, sehingga mereka menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya orang lain. Baiklah, yang ketiga yaitu besarnya hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang berusaha mendorong persatuan dan kesatuan bangsa kita, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dalam masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kelima yaitu masih besarnya ketimpangan sehingga menimbulkan rasa tidak puas di berbagai masalah seperti suku, agama, ras, antar golongan, demokrasi, dan unjuk rasa. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai problematika dalam integrasi nasional. Problematika dalam integrasi nasional dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau atau kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota atau daerah besar yang dipengaruhi oleh negara tetangga, atau daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Yang B yaitu demografi. Pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM. Yang C yaitu kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah dan penyebarannya tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan, apalagi terjadi kerusakan akibat pengelolaan. Yang D yaitu ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain, apalagi kondisi di saat ini tidak ditangani dengan bijaksana, apalagi akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pemimpin umat beragama secara berkesinambungan. Selanjutnya yang E yaitu politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana dan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidakadilan di dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal yang seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mendirikan dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti
dan tidak adil akibat ketidakpastian hukum. Yang F yaitu ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar, yaitu melalui KKN. Selanjutnya yang G yaitu sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apalagi tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lainnya. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Yang terakhir yaitu pertahanan keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multidimensional, yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang terakhir itu ada solusi dalam integrasi nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Yang ketiga, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Yang keempat, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Yang kelima, membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.